Halo Smart Viewers, balik lagi di segmen Talk with Binusian dan kali ini kita akan membahas nih tentang industri kopi ya. Tapi nggak sendiri karena di sini aku sudah bersama dengan Profesor Arta yang belum lama ini dikukuhkan sebagai guru besar Binus University. Halo Ya, Prof. selamat pagi. Selamat sebelumnya untuk pengukuhannya ya. Oke, nah saat ini aku mau ngebahas soal orasi ilmiahnya Prof ya yang berjudul Brew to Buy. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Prof, Brew to Buy ini apa sih? Karena aku baca-baca orasi ilmiahnya itu sebenarnya prolognya ada menceritakan seseorang yang mencintai kopi nih. Apakah itu Prof sendiri ya sebenarnya? Makasih ya, selamat pagi Smart Viewer. Ya, perkenalkan nama saya Prof. Arta Morusunjaya, baru dikukuhkan 11 November kemarin. Jadi orasi ilmiah saya itu terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Dan saya integrasikan dengan beberapa riset yang saya lakukan di digital business. Nah, jadi prolog itu memang pengalaman pribadi. Saya setiap hari selalu menyeduh kopi, gitu ya, pakai V60 bisa, pakai French press bisa, kadang juga saya bikin cold brew gitu ya. Nah, memang prolog itu saya lihat mulainya memang sejak pandemi memang gitu. Jadi waktu pandemi itu kan kita kan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dan saya nggak bisa lepas dari kopi sebenarnya dalam beraktivitas gitu. Jadi sebagai manusia saya beradaptasi akhirnya setiap pagi harus ngopi gitu kan ya. Jadi ya begitu pandemi hit ya saya coba eksplorasi gitu. Dan orasi tersebut memang saya integrasikan dengan beberapa riset yang memang lagi trending sekarang gitu. Jadi 3 tahun ini saya memang risetnya terkait dengan omnichannel, terkait dengan e-commerce, dan yang terakhir ini adalah terkait dengan AI. Oke, nah tadi udah sempat disebut AI nih Prof, dan aku mau tahu lebih jauh di titik mana sih Prof menyadari bahwa kopi ini atau teknologi ini tuh jadi medium untuk berpikir bahwa oh ternyata kopi sama teknologi tuh bisa ada kesinambungan loh, itu gimana sih Prof? Ya, jadi saya melihat kita sebagai manusia itu tidak bisa menolak teknologi gitu ya. Dan AI itu menjadi sebuah terobosan gitu ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi manusia itu pasti tidak konsisten, mudah lupa, gitu kan. Dan belajar itu lama gitu kan. Artinya mempelajari sesuatu itu karena kita makin sibuk gitu ya contohnya, atau membaca itu juga membutuhkan waktu, dan AI itu hadir di era sekarang itu membantu kita gitu. Nah, saya melihat AI itu filling the gap gitu. Jadi sebagai contoh gitu ya, pada saat kita melakukan brewing gitu ya, kita punya alat-alat baru. Kita tentu punya masalah dengan bagaimana membuat seduhan yang baik gitu ya, contoh resepnya gitu ya. Nah, kita bisa bertanya dengan AI, kita bisa ajak AI itu untuk berdiskusi, kita punya alat ini, bagaimana resepnya gitu ya, dan bagaimana tahapannya gitu. Ya. Nah, memang kalau kita bicara inovasi dalam produk sendiri gitu ya, sebagai contoh V60 gitu ya, itu kan banyak yang mengembangkan dari berbagai medium pun juga banyak ya. Waktu pengalaman saya dulu, waktu saya ke Jepang itu saya beli dripper dari Kurasu. Nah, memang material sendiri itu juga memberikan uniqueness di dalam kita menyeduh gitu ya. Jadi AI akhirnya membantu kita untuk menyempurnakan gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bikin contoh ya, kita bikin satu project dengan AI gitu ya, kita store. Sebagai contoh, cara kita menyeduh gitu ya, suhunya berapa, kita akan berapa hit dalam setiap sessionnya gitu ya. Dan waktu kita cicipi gitu ya, itu akan muncul testing notes gitu ya. Nah, ini yang bisa kita simpan
bagaimana kita nanti menyempurnakan resep kita dengan bantuan AI. Menurut saya sih itu yang saya belajar ya, dengan AI itu ya kita makin handal lah di dalam menyeduh gitu ya. Dan waktu pandemi kan juga sama ya, belajarnya kan dari buku. Iya. Waktu pandemi kan belum ada AI gitu ya. Jadi ya saya beli buku, saya baca, saya pelajarin, saya coba. Hasilnya nggak enak. Udah saya note aja itu dalam, saya punya satu diary, itu isinya adalah resep seduhan saya gitu. Dan itu setiap hari saya refine. Nah akhirnya ketemu, oke, ini metode yang pas buat saya dan ini yang saya pakai. Dan kita memorize kan gitu ya. Nah problemnya dalam manusia tuh kadang-kadang lupa. Makanya AI dan teknologi itu, alat itu menyempurnakan itu. Makanya sekarang juga udah mulai muncul alat-alat seduh itu dengan teknologi. Gitu. Ya itu untuk untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi tadi itu sebenarnya. Tapi menurut Prof nih, tadi juga udah disampaikan kalau kita ya sebagai manusia inkonsisten ya. Betul. Tapi menurut Prof, AI sama barista itu lebih mahir yang mana? Istilahnya untuk nanti membuat kopi ya. Betul. Gitu. Kalau mungkin AI bisa menyuguhkan nih harus di temperatur segini, harus temperatur segini, sama barista yang aku bisa bilang they have skill gitu loh. Betul. Untuk brew kopi. Betul. Menurut Prof seperti apa? Ya jadi memang seperti yang tadi saya bilang ya, teknologi itu menyempurnakan. Jadi kalau kita bicara sebagai contoh nih ya, kita ingin mengejar konsistensi. Memang nggak bisa dipungkiri seduhan dengan teknologi itu akan membantu konsistensi tadi itu. Pasti, karena sebagai contoh ya Starbucks gitu ya. Kenapa kalau kita minum Starbucks di mana saja itu rasanya konsisten kan gitu. Kenapa? Karena mereka menyeduh dengan teknologi. Mesin mereka itu memang diciptakan untuk konsisten. Gitu. Beda dengan roastery atau cafe yang mesinnya mungkin semi otomatis atau masih manual gitu kan. Nah, yang mereka kejar apa akhirnya? Yang mereka kejar adalah experience. Jadi smart viewer ini saya akan kembali lagi adalah apa yang ingin kita kejar. Ya kan, sekarang kalau kita lihat juga Fami Cafe gitu kan ya, mereka juga punya robot barista kan. Ya, yang ada di Betul. Grand Indonesia. Grand Indonesia juga ada, di Bandara Juanda juga ada. Ya. Nah, isunya adalah pada saat kita bermain di mass production atau mass serving gitu ya, maka tentu kita harus mikirin labor cost. Dan mencari barista yang bermain di mass tadi itu akan menjadi isu. Ya, bayangkan aja contoh gini, Fami Cafe ada berapa ribu cabang. Ya kan? Pada saat mereka meng-hire barista, itu kan cost-nya kan menjadi tidak sesuai dengan harga dari kopinya itu sendiri gitu. Makanya kalau kita perhatikan dalam konsep, mungkin kalau kita kaitkan dengan konsep ATM di perbankan, itu kan sebenarnya menggantikan teller. Ya kan? Jadi yang sifatnya itu adalah mass, memang robot itu atau automation itu menjadi satu solution. Gitu. Tapi kalau kita ingin mencari experience, saya punya keyakinan tetap kita akan rely dengan barista. Tapi kan membangun kapasitas seorang barista yang bisa memberikan experience lebih, yang menceritakan asal-usul kopi, seduhan, dan bagaimana menikmati kopi, itu saya rasa nggak semua orang bisa melakukan itu. Itu tidak bisa digantikan ya, Prof ya. Tapi aku mau tanya lebih jauh soal traceability ini. Gimana kita memastikan bahwa data yang tadi disebutkan itu juga menjamin kesejahteraan petani ya, Prof? Takutnya ya mungkin aku nggak bisa bilang semua mayoritas perusahaan atau tempat kopi itu melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab ya, tapi bagaimana memastikannya bahwa memang kalau misalkan kopi ini dengan harga yang segitu adalah worth it dan
kesejahteraan petani ya, yang dalam hal ini yang pastinya memproduksi itu dan menjaga kualitas itu juga mendapat manfaatnya, Prof. Jadi harga yang dijual sama mereka itu ya memang sebanding dengan kualitas yang mereka tawarkan. Seperti apa, Prof? Jadi memang inilah peranan BINUS gitu ya, bahwa beberapa tahun yang lalu itu saya pernah memang mendengar gitu ya, kita terlibat di dalam pembinaan biji kopi di daerah Puntang. Artinya ini kembali lagi adalah bagaimana kita sebagai universitas atau kita sebagai peneliti gitu ya, itu memberdayakan masyarakat. Nah, kita mengajarkan mereka bagaimana contoh gitu ya, menanam yang baik, ya kan, memproses yang baik, dan bagaimana mereka bisa masuk ke dalam end user. Nah, pada saat mereka bisa melakukan itu, maka mereka akan mendapatkan harga atau revenue yang lebih baik dibandingkan mereka menjual itu kepada third party. Nah, artinya membangun itu kan tidak mudah kan. Artinya butuh modal, butuh knowledge gitu kan. Nah, peranan BINUS ya salah satunya adalah tadi bagaimana kita mengajarkan para petani itu bahwa ada opsi, gitu. Bahwa mereka bisa langsung masuk ke dalam segmen end user yang sebenarnya itu akan lebih, ya menurut saya akan lebih fresh. Tapi kan menjadi challenge-nya adalah bagaimana bisa mereka membuat kualitas produk yang sebagus roastery ternama. Nah, ini kan memang perlu ada kolaborasi, dan ya pada saat itu sudah muncul gitu ya, maka teknologi yang tadi saya katakan bahwa bagaimana blockchain gitu ya, nah itu menyempurnakan gitu ya. Nah, maka itu akan menjadi ya mungkin dalam 5-10 tahun lagi baru kita bisa terapkan gitu. Oke, kalau mungkin aku mau tahu juga sih, Prof, dari riset yang Prof sendiri sudah selesaikan, ada nggak sih gambaran 10 tahun ke depan industri kopi di Indonesia itu seperti apa ya, Prof? Tadi kita juga sempat membicarakan ya, ini kita udah di gelombang berapa nih? Nah, lebih jauh dari itu, Prof, 10 tahun lagi industri kopi kita seperti apa sih? Ya, jadi saya melihat industri kopi kita 10 tahun ke depan itu memang menjadi yang salah satu yang terbaik ya. Kenapa? Karena saya melihat begini, Indonesia itu satu produsen, kedua kita menang dengan demografi, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita di sisi bisnis itu bisa filling the gap itu, bisa menyempurnakan itu. Nah, saya melihat startup-startup yang dikembangkan oleh teman-teman kita, mahasiswa kita gitu ya, dan yang sebagai contoh ya, kalau boleh sebut brand gitu ya, contoh Oten gitu ya. Oten itu kan menurut saya salah satu yang berusaha mengintegrasikan semua itu. Ya kan, mereka punya subscription coffee, mereka juga mengembangkan, memasukkan produk-produk ya untuk supporting ya, bisa di level home brewer, bisa di level small medium enterprise gitu ya. Nah, artinya apa? Integrasi itu kita nggak bisa hindari gitu. Dan ke depan gitu ya, makin diverse. Artinya apa? Artinya gini, apakah kita sekarang harus ke coffee shop? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita bisa, contoh ya, nikmati di rumah. Pandemi kan akhirnya kita menciptakan contoh ya, di rumah saya itu juga ada mini cafe. Lengkap kan gitu ya, ada grindernya, ada ininya. Nah, itu kan artinya orang juga mulai berubah gitu. Nah, artinya ini menjadi tantangan buat kita semua gitu ya, in the next 10 years. Saya yakin kebutuhan konsumen ya, itu makin diverse. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sekarang company itu melihat atau memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, tadi sempat mungkin dibahas untuk fill the gap ya, dimana 10 tahun lagi ini kan bakal jadi industri yang besar. Maksudnya Indonesia itu menjadi pemain yang lumayan signifikan gitu di industri ini. Nah, terkait ini, fill the gap
ini, Prof, aku bisa bilang generasi muda kan akan juga menjadi pemain ya, Prof. Betul. Yang mana mahasiswa-mahasiswa Binus-ian dalam hal ini juga bisa berperan di sana. Mungkin ada pesan yang ingin Prof sampaikan atau mungkin tips and trick nih untuk mereka yang aku bisa bilang mereka juga mulai bisnis kecil-kecilan nih, Prof, untuk kopi ini. Apakah bisa kasih pandangan, Prof? Ini boleh ya jadi tips and trick dari profesor loh, guru besar loh yang udah dikukuhkan. Mungkin boleh Prof sampaikan. Jadi kalau saya sih ke mahasiswa ini sebenarnya personal experience saja. Jadi saya bilang ke mahasiswa selalu dalam ingin membuat bisnis gitu ya, lihat needs-nya konsumen kita itu seperti apa. Nah, lihat juga yang sudah diberikan oleh existing player itu seperti apa. Nah, pertanyaannya, company yang besar itu pasti nggak bisa serve semua keinginan kita. Ya. Nah, artinya bagaimana sekarang peranan dari kita sebagai mahasiswa atau sebagai pendidik melihat itu dan menyempurnakan itu. Ya, karena market sekarang makin lama makin niche. Artinya kebutuhan yang niche itu kalau bisa kita serve itu jadi bisnis. Nah, terus yang kedua adalah ya technical skill itu ya, mahasiswa ya, teman-teman ya. Maksudnya saya selalu menekankan begini, kuasailah teknik. Artinya contoh ya, kalau teman-teman pengen masuk ke industri A, kuasai teknik di industri A itu butuh apa. Nah, asah teknik itu sehingga apa? Kita tidak dependent dengan orang lain. Jadi karena saya melihat banyak case gitu ya, bikin bisnis gitu ya, makanan atau minuman atau apapun, kita lack of skill di aspek teknikal itu. Begitu partner kita keluar, game over. Karena apa? Core bisnisnya adalah teknik tadi itu. Nah, yang terakhir adalah ya balik lagi gitu, bahwa semua bisnis itu ya pada akhirnya butuh financial support. Nah, jadi apa ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah punya itu tadi, tidak susah untuk mencari financial support. Pasti orang kalau melihat ide bisnis ini menarik dan kita menguasai medannya, orang pasti akan mau berinvestasi, pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Arta. Terima kasih karena untuk tipsnya tadi mungkin boleh dicatat ya teman-teman Binus-ian karena sangat daging banget nih. Tapi aku berharap sih perbincangan ini nggak selesai sampai di sini ya Prof. Aku berharap perbincangan kopi ini masih bisa lanjut ke part 2. Tapi sebelum itu kita balik dulu yuk ke studio.